Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Masih melanjutkan pembahasan fikih sujud. Kedua tumit dirapatkan dan jari-jari kaki ditekuk menghadap kiblat, sebagaimana dalam hadis Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi fawajadtuhu sajidan rassan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah. Aisyah radhiyallahu an menjelaskan, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya beliau tidur di sampingku. Berarti Rasulullah bangun ini untuk salat malam. Lalu aku dapati beliau dalam kondisi sujud, merapatkan kedua tumitnya, jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Kira-kira ummahat, ini Rasulullah sujud seperti ini. Kemudian Aisyah mengetahui tata cara sujud Rasulullah. Kira-kira Aisyah melihatnya dengan mata atau dengan jari jemarinya ummahat? Kira-kira dengan apa nih Aisyah mengetahui kok Rasulullah kakinya ditekuk, jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat? Tidak dengan mata ummahat, tapi dengan apa? Dengan meraba. Kenapa demikian? Karena Aisyah menuturkan di hadis yang lain, wa laisa fiha masabih, di mana rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampu-lampu, jadi gelap gulita. Jadi Rasulullah apa? Diraba oleh Aisyah. Kita tahu bahwa ruangan hijr istri-istri Rasulullah itu sangat sempit, sehingga kalau mau dicari pun nggak ke ruangan yang lain, hanya di ruangan itu saja, tempat tidur sekaligus tempat sholat. Berikutnya, merenggangkan antara paha dengan perut. Jadi pahanya tegak, kemudian perutnya menjauh dari paha. Ini sujud yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Abu Humaid radhiyallahu an menceritakan, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau. Jadi apa? Menjauh. Bentuk sujud dengan merenggangkan antara paha dengan perut disebut dengan sikaf i'tidal. I'tidal yang mana ini ummahat? I'tidalnya itu pahanya tegak, perutnya menjauh dari paha. Tapi ini hukumnya sunnah ya ummahat, bukan wajib dan bukan pula rukun. Semoga dengan memahami rincian sunnah dalam sujud akan membuat salat kita menjadi lebih khusyuk ketika sujud, karena kita tahu bahwa ini adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hukum membaca doa di saat sujud. Pembahasan mengenai hukum doa sujud sama seperti pembahasan hukum doa ketika ruku. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, bacaan sujud hukumnya sunnah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Yang kedua, bacaan sujud hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, salatnya batal, dan jika ditinggalkan karena lupa, maka harus sujud sahwi tanpa harus menambah. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rohawai, Zahiriyah, Imam Ahmad menurut riwayat yang sahih dari beliau.
Dalil pendapat yang kedua adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Beliau selalu membaca bacaan ruku dan sujud, sementara kita diperintahkan untuk melaksanakan salat sebagaimana yang beliau contohkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dalil yang mengharuskan kita untuk mengikuti tata cara Rasulullah dalam salat. Di samping itu disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau bercerita, "Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la" di surah Al-A'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Ini perintah beliau. Jadikanlah tasbih itu dalam sujud kalian. Sehingga kita apa? Mensucikan Allah di saat kita sujud. Membaca doa ruku ketika sujud, atau sebaliknya membaca doa sujud ketika ruku. Terbalik ya. Seharusnya doa ruku dibaca di saat ruku, doa sujud dibaca di saat sujud. Cuma ini dia salah tempat. Orang yang membaca doa ruku ketika sujud, berarti dia baca apa Ummahat? Subhana rabbil azim kan? Atau membaca doa sujud ketika ruku, dia baca Subhana rabbil a'la. Maka ada dua keadaan. Pertama, teringat sebelum bangkit dari ruku atau sujud, kemudian dia membaca doa yang sesuai. Biasanya kita Pak Ummahat spontan saja langsung baca karena sudah jadi kebiasaan, sehingga kadang kita nggak sadar posisi ruku kita baca doa sujud. Misalnya membaca doa ruku ketika sujud karena lupa. Sebelum bangkit dari sujud dia teringat dan langsung membaca doa sujud. Dalam kondisi ini tidak ada kewajiban sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sempat membaca doa yang pas tempatnya. Hanya saja dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Bukan kewajiban ya, tapi apa? Dianjurkan. Karena membaca doa yang tidak pada tempatnya. Keadaan yang kedua, tidak teringat hingga meninggalkan rukun tersebut. Seharusnya diganti di sini umat ya. Tidak teringat hingga meninggalkan kewajiban tersebut. Diganti aja umat. Karena doa ruku itu bukan rukun, tapi apa? Kewajiban. Misalnya membaca doa sujud ketika ruku dan baru teringat setelah bangkit dari ruku, yaitu i'tidal. Dalam kondisi ini dia harus melakukan sujud sahwi karena telah meninggalkan yang wajib. Coba lihat nih, meninggalkan yang wajib, bukan meninggalkan rukun. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, jika seseorang membaca doa dalam salat yang tidak pada tempatnya, maka dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Seperti membaca Subhana Rabbil A'la ketika ruku, kemudian dia teringat dan langsung membaca Subhana Rabbil Azim, maka sujud sahwinya hukumnya apa umat? Sunnah saja, bukan kewajiban. Dalam kondisi ini dia membaca doa dalam salat Subhana Rabbil A'la, namun ini seharusnya dibaca ketika sujud. Jika dia membaca doa sujud ini ketika ruku, kami jelaskan Anda telah membaca doa yang disyariatkan dalam salat namun tidak pada tempatnya, sehingga dianjurkan untuk sujud bagi Anda. Ini kondisi di mana dia Pak Ummahat membaca salah dulu, kemudian teringat lantas membaca doa yang tepat.
Nah, kalau sekiranya dia sudah bangkit dari posisi ruku baru dia teringat, contoh gini umat, dia selesai ruku nih, bangkit menuju i'tidal, teringat di astagfirullah, saya belum baca doa atau salah baca, boleh nggak kira-kira dia kembali umahat? Boleh nggak kira-kira dia kembali? Kalau dia masih posisinya masih dekat ruku, maka dia kembali. Tapi kalau sekiranya posisinya sudah lebih dekat kepada i'tidal, maka tidak boleh kembali. Apalagi kalau dia sudah i'tidal, baru dia ingat, terus dia mau turun lagi, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia menambah gerakan di dalam sholat dengan sengaja. Aturan bagi makmum masih berkaitan dengan ini tadi umat, tentang salah baca doa. Bisa jadi peristiwa semacam ini juga dialami makmum. Hanya saja bagi makmum dalam hal ini ada dua hukum. Yang pertama, makmum yang ikut imam dari awal sehingga dia salam bersama imam, dia bukan masbuk. Dalam kondisi ini, meskipun makmum lupa dalam hal yang wajib umahat, bukan lupa dalam hal rukun, sehingga membaca doa ruku ketika sujud atau sebaliknya, maka tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena nanti sudah ditanggung oleh imam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, idza sahal ma'mumu fi salatihi walam yakun masbuqan ay adraka jami'a ar-raka'ati ma'a imamihi kama law nasiya an yakula subhana rabbiyal azim. Kira-kira umahat ini dibaca al-azimi atau al-azimu atau al-azimah? Nah, ini yang sering kita bacakan, ini gak ada harokatnya umahat. Dibaca al-azimi, azima, azimu. Apa? Azimi ya. Subhana rabbiyal azimi. Karena dia sifat untuk Rabbi. Kalau dia sifat untuk subhana, jadinya apa? Subhana rabbiyal azimah. Firruku'i fa innahu la sujuda alaihi li'annal imama yatahammaluhu anhu. Ini kondisi pertama umahat, di mana si makmum
dia bareng mulai dari rakaat pertama hingga rakaat terakhir. Qadarullah nih di tengah perjalanan sholat dia lupa atau salah membaca Subhana Rabbil Azim, dia baca di saat sujud. Subhana Rabbil A'la dia baca di saat. Di rakaat kedua dia juga lupa membaca Subhana Rabbil Azim. Di rakaat ketiga dia lupa juga membaca Subhana Rabbil A'la di saat sujud. Karena saking banyaknya masalah yang dihadapi umahat, banyaknya utang yang dia tanggung, akhirnya mikirin utang-utang di Pak Lek sayur, utang-utang kreditan motor dan yang lainnya. Sampai apa umahat? Lupa membaca Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la. Kalaupun dibaca salah tempat, maka apa yang terjadi umahat? Dia tidak usah sujud sahwi karena itu ditanggung oleh imam. Nah, kalau sekiranya dia nanti lupa dalam hal rukun, maka dia tetap harus sujud sahwi dan menambah 1 rakaat terlebih dahulu. Contoh di rakaat ketiga umahat dia lupa sujud 1 kali. Seharusnya sujud 2 kali kan, dia lupa nih. Paham? Dari sujud langsung dia ke rakaat keempat. Padahal dia dulu seharusnya dia duduk dulu di antara 2 sujud. Terus teringatnya di rakaat keempat umahat. Maka apa yang dia lakukan? Rakaat yang keempat ini menggantikan posisi rakaat ketiga. Terus dia tambah lagi 1 rakaat, kemudian sujud sahwi nanti setelah salam. Paham? Jadi kalau sekiranya kita lupa dalam hal yang wajib dan kita sebagai makmum yang ikut dari awal, maka tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua, kondisi yang kedua, makmum masbuk. Makmum masbuk maknanya adalah dia tidak ikut dari awal. Dia mungkin ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat. Tapi kalau dia tidak ikut bareng takbir dengan imam, takbiratul ihram dengan imam, tapi masih dapat rukuknya imam, maka dia dianggap apa umahat? Dapat sempurna. Meskipun nanti tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca doa iftitah, langsung dia takbiratul ihram kemudian ruku bersama imam, maka ini dianggap dapat 1 rakaat. Bagi makmum masbuk sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi setelah menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Kemudian sujud sahwi sendiri. Kenapa? Karena dia mufaroqah, sudah berpisah dengan imam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, amma idza sahal ma'mumu fi salatihi, amma idza sahal ma'mumu fi salatihi wa kana masbuqan fa innahu yasjudu lisahwi sawa'un kana sahuhu fi hali kaunihi ma'al imami, fi hali kaunihi ma'al imami, au ba'dal qiyami
au ba'dal qiyami liqada'i ma fatahu, liqada'i ma fatahu, li'annahu idza sajada lam yahsul minhu mukhalafatun li imamihi, haitsu innal imama qad intaha min salatihi, qad intaha min salatihi. Ini kondisi yang kedua ummahat, di mana makmum lupa atau salah tempat dalam membaca doa yang wajib tadi. Maka dalam hal ini dia sujud sahwi sendiri nanti, karena dia harus menyempurnakan dulu kan, karena dia posisinya masbuk. Maka ini sudah berpisah dengan imam. Ketika imam salam, maka terputuslah antara hubungan imam dengan makmum. Kalau dia sempurna salatnya ummahat, terus imamnya salam, dia masih mengerjakan salat, yaitu sujud sahwi, maka ini tidak tepat kan? Karena apa? Karena dia menyelisihi imam. Seharusnya bareng dengan imam. Aneka doa ketika sujud, bacaan ketika sujud ada dua. Yang pertama, bacaan tasbih yang merupakan bacaan sujud itu sendiri, dan ini hukumnya wajib 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Ini hukumnya sunnah. Yang kedua, doa yang merupakan permohonan pribadi hamba kepada Rabb-nya. Dan ini nanti boleh bagi orang yang sholat tadi menambah selain doa sujud. Tapi dilihat kalau sekiranya Anda sebagai imam, maka perhatikan makmum di belakang. Jangan karena Anda ingin doanya panjang, doa untuk Palestina, doa untuk Aceh, doa untuk ini, makmum di belakang ngos-ngosan, nungguin kok lama betul nih bangkit dari sujud. Maka perlu diperhatikan kondisi makmum kalau kita sebagai imam. Tapi kalau kita sholat sendirian, silakan. Lantas juga kalau kita sebagai makmum, paham? Imamnya enggak memperpanjang doa, kita jangan memperpanjang doa, takutnya takutnya kita menyelisihi imam. Imamnya sudah naik bangkit ke rakaat berikutnya, kita masih saja sujud. Ini bentuk penyelisihan. Nabi SAW menganjurkan agar kita memperbanyak berdoa ketika sujud sesuai yang kita inginkan. Karena pada posisi sujud kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Ini sesuai dengan firman Allah ummahat di akhir surah Al-Alaq.
Ada yang hafal di sini surah Al-Alaq yang di awalnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di akhir ayat yaitu ayat 19 ada bunyinya fasjud wa qatarib. Sujudlah engkau maka engkau akan dekat dengan Rabb. Maka manfaatkan kedekatan ini dengan memperbanyak pengajuan. Coba kalau sekiranya di sini ada umahat yang dekat dengan Pak Prabowo, maka ini kesempatan kan untuk mengajukan bangun Masjid Islamic Center untuk khusus Salafi di Balikpapan untuk kajian umahat. Akhirnya apa? Pak Prabowo ngabulin. Kenapa? Karena ada yang dekat dengan dia. Atau ada yang dekat mungkin dengan Pak Rahmat Masud atau Rudi Masud, maka manfaatkan kedekatan tersebut dengan apa umahat? Banyak-banyak ngajuin proposal. Nah, demikian juga kalau kita dekat kepada zat yang maha kaya, zat yang maha mampu, maka mintalah sebanyak-banyaknya. Nanti dia yang atur apa yang lebih maslahat untuk dikabulkan. Dan para sahabat juga meriwayatkan beberapa doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Di antaranya keterangan dari Abu Hurairah bahwa ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang kedua keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al fi tahti nura, dan seterusnya. Nur di sini maknanya adalah bimbingan, cahaya yang menerangi kehidupan kita umat. Karena kalau tanpa cahaya dalam kehidupan ini, maka kita akan linglung, kita akan tidak jelas arah hidupnya. Tapi kita minta kepada Allah agar apa? Diberikan petunjuk dari ilmu yang bermanfaat. Ketiga, keterangan Aisyah radhiyallahu an bahwa suatu malam beliau kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Lalu beliau mencarinya dan tangan Aisyah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud. Lihat umahat. Aisyah mencarinya dengan apa? Dengan tangan, bukan dengan mata. Kenapa umahat? Karena gelap gulita, enggak ada pencahayaan sedikit pun. Karena enggak ada lampu togok, lampu apa enggak ada. Sehingga beliau apa? Iltimas, mencari dengan apa? Dengan tangan. Kemudian Rasulullah membaca Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Dari tiga riwayat yang kita tadi dengar umahat, itu Rasulullah membaca doanya dengan apa? Sir atau jahar? Kira-kira umahat, Rasulullah membaca sir atau jahar? Rasulullah membaca jahar. Ya mungkin sir kan? Kalau sir pasti enggak didengar oleh Aisyah, oleh Abu Hurairah, oleh Abdullah bin Abbas. Ini boleh kita membaca jahar, doa yang seharusnya kita sir, tujuannya untuk taklim, mengajarkan yang lain. Kita ajarin mungkin anak-anak kita di rumah, maka kita boleh apa? Menjaharkan. Kalau mereka sudah paham, sudah mengamalkan, stop, karena tujuan sudah tercapai.
Keterangan Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu malam tangannya menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud sambil membaca Rabbi a'ti nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini sesuai dengan apa Umar? Dengan surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Apa kelanjutannya Ummahat? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena jiwa itu berpotensi untuk tazkiyah dan berpotensi juga untuk tadsiyah, kotor dan suci. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa nanti mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan dan mengotori jiwa itu dengan kemaksiatan. Doa sujud ketika sholat jamaah, ketika sholat berjamaah, sebagian ulama menganjurkan agar berdoa ketika sujud tidak dilakukan oleh imam ketika sholat berjamaah. Kenapa Ummahat kira-kira? Karena kalau imamnya banyak doa yang dia baca, maka akan memudorotkan makmum. Terlebih lagi makmum yang nggak tahan kalau sujud lama, karena badannya gendut, mungkin tertekan dia Ummahat kalau dia sujud lama, ngos-ngosan. Maka dalam hal ini imam harus memperhatikan kondisi makmum. Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan waruwiya an Ahmada riwayat riwayatun annahu qala la yu'jibuni ad-du'a'u fir ruku'i was sujudi. La yu'jibuni ad-du'a'u fir ruku'i was sujudi. La yu'jibuni ad-du'a'u fir ruku'i was sujudi fil faridoti. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan, saya tidak suka memperpanjang doa ketika ruku dan sujud pada saat sholat wajib. Selanjutnya Ibnu Rajab menyebutkan keterangan ulama Hambali mengenai alasan mengapa tidak dianjurkan berdoa ketika sujud. Sebagian ulama madhab Hambali mengatakan bahwa pernyataan Imam Ahmad ini dipahami bagi imam yang terlalu memanjangkan berdoa sehingga memberatkan makmum, atau mengurangi jumlah bacaan tasbih sehingga kurang sempurna sujudnya. Namun di luar kondisi ini, dua kondisi yang tadi Ummahat, yang pertama mengurangi doa tasbih, yang kedua memberatkan makmum, maka kalau sekiranya makmumnya siap-siap aja, nggak ada masalah kalau lama, maka tidak mengapa.
atau si imamnya sudah membaca subhana rabbil a'la 3 kali, kemudian dia tambah dengan doa, juga tidak mengapa. Yang sering kita dapati umahat, imam sujudnya lama ketika apa? Ketika sujud terakhir saja. Paham? Mengkhususkan sujud lamanya di saat sujud terakhir. Seharusnya apa? Di setiap sujud. Jadi enggak mengkhususkan hanya satu posisi atau kondisi. Karena ini tidak sesuai dengan sunnah. Dilarang meminta dunia ketika sujud. Sebagian ulama melarang berdoa meminta kenikmatan dunia ketika sujud. Bahkan mereka mengatakan bisa membatalkan salat. Dari kitab Ar-Rawdul Murabbi Syarah Zadul Mustaqni, ini kitab dalam madhab Hambali, ketika membahas doa dalam salat dinyatakan walaysa lahu ad-du'a'u walaysa lahu ad-du'a'u bisyai'in mimma yaqsidu bihi maladza ad-dunya wa syahwataha wa syahwataha ka qawlihi Allahumma rzuqni jariyatan hasna'a au ta'aman thayyiban wa ma ashbahahu wa tabtulu bihi. Tidak dibolehkan berdoa dengan tujuan untuk meminta kenikmatan dunia, seperti berdoa ya Allah berikanlah aku wanita cantik atau makanan lezat atau semacamnya. Ya Allah berikanlah aku mobil yang keluaran terbaru atau motor keluaran terbaru. Ini apa? Permohonan dalam urusan dunia. Berdoa semacam ini disebut membatalkan salat karena termasuk berbicara ketika salat. Ini anggapan beliau. Pendapat ini dikomentari ulama Hambali yang lainnya bahwa itu tidak benar. Paham? Doa beda dengan pembicaraan. Kalau doa ada permohonan kan, kalau bicara saja kadang apa? Tidak berisi permohonan. Di catatan kaki kitab Ar-Rawdul Murabbi dinyatakan wa anhu yajuzu ad-du'a'u bihawaiji dunyahu wa man ladzaha
mimma dzukirahu wa nahwahu. Qala Ahmadu la ba'sa apa artinya ummahat la ba'sa? Tidak mengapa. La ba'sa ayyad'uwa ar-rajulu bijami'i hawaijihi min hawaiji dunyahu wa ukhrahu. Dan dari Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, boleh berdoa untuk kebutuhan maupun kenikmatan dunia. Imam Ahmad mengatakan tidak masalah seseorang berdoa dengan meminta semua kebutuhannya, baik dunia maupun kebutuhan akhirat. Karena kita ummahat tidak mengapa meminta urusan dunia. Allah sebutkan di surah Al-Qasas, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusanmu di dunia. Engkau tinggal di dunia, butuh makan, butuh kendaraan, butuh rumah, butuh pakaian. Jangan lupakan ini karena mengejar akhirat. Nanti jadinya kayak orang sufi, kayak kelompok yang ninggalin keluarganya 3 hari, 7 hari, 40 hari, setahun untuk mengejar akhirat, tapi meninggalkan urusan dunia. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Jadi tidak tepat ummahat kalau sekiranya kita meminta dunia, berdoa meminta kelezatan dunia di saat sujud, ini dianggap berbicara di dalam sholat, sehingga membatalkan sholat. Enggak. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, qala ba'dul fuqaha'i rahimahumullahu lau da'a bi syai'in mimma yata'allaku bi umurid dunya batalat salatuhu. Lakin hadza qaulun dha'ifun bila syakkin was-sahihu annahu la ba'sa an yad'uwa
bi syai'in yata'allaku bi umurid dunya, an yad'uwa bi syai'in yata'allaku bi umurid dunya. Sudah banyak ummahat ya yang diharokatin ya. Insyaallah ini bekal untuk umroh nanti, bisa ngomong-ngomong sama apa orang Bangladesh itu. Yang merusak bahasa Arab, orang Bangladesh, orang India di Mekah itu. Yang merusak bahasa Arab. Akhirnya orang Arab juga ikut-ikutan seperti bahasanya orang Bangladesh. Jadi kesimpulannya ummahat, maka tidak mengapa membaca doa yang berkaitan dengan permohonan dunia dan kelezatannya di saat sujud ataukah di luar sujud, yaitu setelah salam mungkin, atau di antara azan dan iqamah, atau di saat tengah malam, silakan. Dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Bagian ini telah kita singgung di pembahasan tentang doa ruku. Kembali kita tegaskan bahwa dalam sujud kita juga dilarang membaca Al-Quran. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an wa sajidan. Amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum." Juga disebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan." An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fihin nahyu an qira'atil Qur'ani fir ruku'i was sujudi. Wa innama wadhifatur ruku'i wadhifatu ar-ruku'i at-tasbihu wa wadhifatus sujudi at-tasbihu wad du'a'u. Falau qara'a fi ruku'in au sujudin ghaira al-fatihati kuriha walam tabtul salatuhu.
Dalam hadis ini terdapat larangan untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Tugas ketika ruku adalah membaca tasbih, sementara tugas sujud adalah tasbih dan membaca doa. Jika ada orang yang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud selain Al-Fatihah, dia membaca mungkin surah Al-Ikhlas atau surah Al-Falaq, maka hukumnya makruh dan salatnya tidak batal. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Apa hikmahnya nih dilarang membaca Al-Quran di saat sujud dan di saat ruku? Ada dua penjelasan yang disampaikan para ulama mengenai hikmah larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Pertama, dalam penjelasan syarah Sunan Abi Daud dalam kitab Aunul Ma'bud dinyatakan anna afdala arkanis salati al-qiyamu wa afdala al-adhkari al-Qur'anu. Faju'ilal afdalu lil afdali. Faju'ilal afdalu lil afdali. Wa naha an ja'lihi fi ghairihi li alla yuhama istiwa'uhu ma'a baqiyatil adhkari. Istiwa'uhu ma'a baqiyati al-adhkari. Bahwa gerakan rukun paling afdol dalam salat adalah berdiri, sementara zikir yang paling afdol adalah bacaan Al-Quran, maka rukun yang paling afdol pasangannya dengan bacaan yang paling afdol, yaitu apa umahat? Al-Quran. Kapan kita membaca Al-Quran umahat di dalam salat? Ketika apa? Berdiri, membaca Al-Fatihah dan surah-surah yang kita pilih. Maka bergandenglah antara afdol dengan afdol. Dan dilarang menjadikan bacaan Al-Quran di selain posisi berdiri, yaitu ruku, sujud, duduk, dan yang lainnya, agar orang tidak salah sangka bahwa rukun itu sama afdolnya dengan zikir di rukun yang lain. Ini apa umahat? Menutup celah, menutup dugaan adanya kesamaan ruku dan berdiri atau sujud dengan berdiri. Paham? Kalau kita baca apa umahat? Baca Al-Quran di saat sujud, berarti ini sama kan dengan berdiri. Di situ juga kita apa? Baca Al-Quran. Untuk menghindari hal ini, maka itu dilarang. Paham? Untuk memposisikan satu-satunya rukun yang paling utama adalah berdiri. Paham umat ini? Hikmah yang pertama ini untuk menutup celah dugaan
adanya hal yang lebih afdol, lebih utama selain al-qiyam, selain berdiri. Hikmah yang kedua ini dijelaskan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Annal Qur'ana asyraful kalami. Annal Qur'ana asyraful kalami. Idh huwa kalamullahi. Idh huwa kalamullahi. Wa halatur ruku'i was sujudi, wa halatur ruku'i was sujudi dhullun wan khifadun, dhullun wan khifadun minal abdi. Faminal adabi man'u kalamillahi alla yuqra'a fi hataini al-halataini, fi hataini al-halataini. Hikmahnya apa umahat? Dilarang membaca Al-Quran di saat sujud dan di saat ruku, karena di saat kita ruku itu apa? Penundukan diri seorang hamba. Demikian juga di saat sujud, maka tidak pantas membaca ucapan Allah di situ yang dia adalah asyraful kalam, semulia-mulia ucapan. Maka di saat berdirilah yang tepat, karena di situ posisi apa? Posisi tegak seorang hamba. Nah, ini dua hikmah dilarang membaca Al-Quran di saat sujud dan di saat ruku. Adapun nanti mengenai doa yang itu dari Al-Quran Al-Karim, maka akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dan demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.